tentu yang padan untuk nilai objek yang akan diukurnya, itu kita perlu membuat angka-angka yang dianggap sepadan terhadap nilai yang akan diukur. Dengan demikian, peneliti perlu mengerti dengan baik dasar pengukuran secara empirik atas objek tersebut. Kemudian menerjemahkan pengetahuan tentang objek atau kejadian tersebut ke dalam skala pengukuran yang dikembangkan. Jadi ingat, skala ukurnya itu ada Noir ya. Ini nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke, ini contoh nih. Misalnya peneliti menetapkan urutan tingkat kerapian tata letak itu terdiri dari sangat rapi, cukup, semrawut, sangat semrawut. Nah, ini yang disebut sebagai pengukurannya tadi. Kemudian evaluasi skala berdasarkan validitas dan reliabilitas. Ini mengukur valid tidaknya alat ukur itu untuk digunakan mengukur. Gitu ya. Kemudian diukur juga reliabilitas. Reliabilitas itu keacekannya ya. Dia alat itu digunakan untuk mengukur pada waktu yang berbeda, objek yang berbeda, apakah dia menghasilkan hal yang sama. Seperti penggaris gitu ya. Kalau kita ngukur meja panjangnya berapa? 80 cm. Besok kita ukur lagi 80 cm. Lusa kita ukur lagi 80 cm. Berarti penggaris itu adalah alat ukur yang valid. Gitu ya. Kemudian tahap 6 merupakan tahap akhir dalam proses pengukuran, yaitu menetapkan skala yang telah kita tetapkan untuk mengukur objek. Nah, ini jenis skala. Skala sendiri adalah suatu alat atau mekanisme dalam membedakan suatu variabel yang menjadi perhatian ke dalam suatu bentuk tertentu. Nah, jenis skala itu ini berdasarkan tingkatan, ini saudara nggak boleh kebalik ya, nggak boleh Anda sebut interval dulu atau ordinal dulu, dia harus berurut. Makanya tadi saya kasih cara mengingatnya adalah diingat-ingat aja. Kalau Anda ditanya tentang jenis skala, maka urutannya adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio, Noir, gitu ya. Jadi jenis tingkatan pengukuran itu adalah seperti itu, dan kita lihat apa yang dimaksud dengan skala nominal. Skala nominal adalah suatu skala yang menggunakan angka atau huruf untuk menilai suatu objek yang hanya menunjukkan label saja. Dia tidak mencerminkan tingkatan atau urutan atau ranking tertentu. Contoh, laki-laki saya kasih nilai 1, wanita 1, laki-laki 2, yang tadi saya katakan. Bukan berarti laki-laki nilainya lebih tinggi daripada wanita. Misalnya Anda melihat rumah nomor 820 dan rumah nomor 10, bukan berarti rumah nomor 821 lebih besar atau lebih mahal harganya misalnya ya dibandingkan rumah pada nomor 10 misalnya gitu ya. Itu adalah skala nominal, di mana angka hanya mencerminkan label saja, tidak mencerminkan nilai apapun. Skala yang kedua adalah skala ordinal. Ini biasanya skala yang diperoleh pada saat kita menyebar kuesioner. Jadi kuesioner yang kita sebar, muncul nilai kan, sangat setuju, yang tadi kemudian diangkakan 5, 4, 3, 2, 1, itu adalah skala ukuran ordinal. Berilah peringkat supermarket berdasarkan kualitas layanannya. Anda kasih nama minimarket, responden diminta mengisi. Nah, ini menunjukkan peringkatnya. Jadi di sini Borma lebih baik dibandingkan Rita Market misalnya ya. Rita Market lebih baik daripada Morosono, Morosono lebih baik daripada Rina Market, kemudian Rina Market lebih baik daripada Matahari, misalnya seperti itu. Nah, skala interval. Skala interval adalah skala yang menggunakan angka untuk untuk suatu objek, set objek, dengan jarak yang sama antara satu ciri dengan sifat objek yang diukur. Misalnya skala pada termometer, skala pada jam, skala pada tanggal. Nah, kita lihat ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya itu skalanya adalah 24 jam. Jadi nggak ada tuh misalnya, oh kalau Jumat cuma 20 jam, kalau Senin 24 jam, Rabu 21 jam, nggak ada gitu ya. Jadi skalanya sama dia, satu hari menunjukkan skalanya 24 jam. Jam juga begitu.
Jadi pada jam itu menunjukkan bahwa setiap jam itu terdiri dari 60 menit, setiap menit terdiri dari 60 detik gitu. Ini adalah skala pada jam. Itu jadi skala menggunakan set objek yang jaraknya sama ya, jarak dari 1 jam itu sama 1 jam 1 jam dari jam 12 sampai jam 1 sama 1 jam dari jam 1 ke jam 2 itu sama-sama 60 menit gitu maksudnya ya. Termasuk juga pada termometer, setiap garisnya itu menunjukkan penambahan skala ukur suhu badan sebanyak 1 derajat. Contoh skala yang menggunakan angka pada objek yang memiliki nilai absolut adalah berat badan, pendapatan, hasil penjualan. Ini kita bisa cek, ini disebut sebagai skala rasio. Misalnya berat badannya produk A adalah produk A, badan kok ya. Berat badannya si A adalah misalnya 70 kilo, si B 35 kilo, sehingga kita bisa katakan berat badannya si A 2 kali lebih besar daripada si B. Itu cirinya rasio ya. Dia bisa dibandingkan, bisa digunakan operasional matematis terhadapnya. Pendapatan penjualan itu sering dikatakan sebagai omset. Jadi harga beli dikali dengan jumlah yang terjual. Misalnya perusahaan menghasilkan sepatu, harga sepatunya satu pasang 100.000. Kalau dalam 1 hari berhasil menjual 10 sepatu, maka omsetnya adalah 1 juta, gitu ya. Nah, ini ringkasan tentang skala. Skala itu ada yang nominal, ordinal, interval, dan rasio. Berdasarkan kategorinya, ini semuanya merupakan skala ukur berkategori. Kalau berdasarkan peringkatnya, nominal itu tidak punya peringkat, ordinal, interval, dan rasio punya peringkat. Kalau berdasarkan jarak antar variabelnya, nominal tidak mempunyai jarak, ordinal tidak mempunyai jarak, tapi interval dan rasio mempunyai jarak. Jika ingin membandingkan, maka nominal tidak bisa dibandingkan, ordinal tidak bisa dibandingkan, interval tidak bisa dibandingkan, yang bisa dibandingkan adalah rasio. Gitu ya, misalnya Anda membandingkan kinerja pegawai sebelum dan setelah melakukan penelitian. Membandingkan pendapatan penjualan sebelum dan setelah dilakukannya strategi promosi baru. Gitu ya. Kemudian kinerja keuangan sebelum dan diterapkannya financial teknologi, misalnya di bagian keuangan. Nah, ya. Berikutnya, ini adalah skala data. Ada yang mau ditanyakan dulu, saudara? Ini skala data. Kita lihat skala rasio. Yang tadi paling bawah itu paling rendah itu rasio ya. Rasio itu paling tinggi, paling rendah nominal kan, Noir, kayak Noir ya. Rasio itu paling tinggi. Cirinya absolut, nilainya tuh pasti, gitu. Kemudian dia memiliki jenjang atau bersifat juga interval, bisa ya jarak, dan bisa juga dia merupakan rasio yang tertinggi dibandingkan interval ordinal dan nominal. Contoh rasio itu berat badan, berat produk, tinggi produk, ya, luas lahan, luas bangunan, produktivitas misalnya ya. Itu yang rasio. Kemudian kalau interval, misalnya nilai ujian. Nilai ujiannya itu kalau di kita kan dikasih range ya saudara, misalnya 80 sampai 100 nilainya A. Kemudian 72 sampai 80 nilainya AB, kemudian 68 sampai 72 nilainya B, dan seterusnya. Itu dikatakan dia memiliki interval ya, sehingga nilai ujian itu dikatakan skalanya adalah interval. Nah, kalau ordinal itu adalah nilai mutu atau peringkat lomba. Misalnya apa ya? Kalau di ordinal, skala ordinal misalnya nilai kinerja pegawai gitu ya. Kinerja pegawai itu bisa saja kita ukur dengan kuesioner, dia menghasilkan skala ordinal, menghasilkan data dari skala ordinal. Nah, kalau nominal itu dia hanya pengkategorian saja. Misalnya untuk variabel dummy ya, misalnya mengkategorikan responden berdasarkan agama, misalnya jenis kelamin, misalnya pekerjaan, latar belakang pendidikan, kemampuan finansial, dan seterusnya. Nih, sekarang jenis data berdasarkan sudut pandang statistik.
Ada data kualitatif dan ada yang kuantitatif. Yang kualitatif itu ada nominal dan ordinal. Kuantitatif adalah yang interval dan rasio. Tetap Noir ya. Jadi NO yang pertama kualitatif, IR-nya adalah kuantitatif. Oke, ini harusnya kita praktek ya. Kita praktek bagaimana menerapkan skala ukur nominal, contohnya seperti apa begitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tuh. Anda harus jelas kinerja keuangannya itu apa yang menjadi variabel Y-nya. Karena rasio likuiditas itu juga bisa dikatakan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Profitabilitas juga bisa. Kemudian tadi apa? Aktivitas juga bisa. Nah, sekarang kinerja keuangannya itu mau diproksi, diwakili dengan apa tadi yang saya jelaskan. Kinerja keuangannya. Ini udah telanjur masuk ya, tugas 1 dan 2 Anda pakai itu? Iya, Bu. Iya nih ya. Oke deh, kalau mau pakai itu, pastikan variabel Y-nya Anda apa. Oh, Ya, iya, Bu. kalau Ya. menggunakan itu, Anda tuh nggak jelas. Kinerja keuangannya apa? Akan Anda ukur dengan apa? Oh, iya, Bu. Baik deh, terkait dengan variabel penelitian Anda barusan. Data nominalnya yang seperti apa misalnya? Terkait dengan penelitian Anda. Misalnya, sebentar, Bu. Tadi kalau Yola tidak aktif ya? Tidak aktif dalam kelas nih. Yola Vivi. Iya, Bu. Anda hadir nggak di kuliah kita? Hadir, Bu. Tadi kok saya tanya nggak jawab ya? Saya minta Tadi- aktifkan videonya, kok nggak diaktifkan ya? Tadi baru cari kerudung. Oh, kalau kuliah dengan saya itu siap pakai kerudung, karena sewaktu-waktu pasti saya panggil dan diminta aktifkan videonya. Itu ya. Oke, ternyata hasil diskusi dengan beberapa dosen dari berbagai perguruan tinggi, Kak, saya baru selesai pertemuan dengan dosen-dosen dari SBM ITB, tadi kita studi banding melalui daring. Dan mereka katakan bahwa kuliah daring itu yang paling efektif adalah mahasiswa setiap saat kita panggil harus mampu menampilkan. Dulu. Ibu, mohon maaf suara Ibu tidak terdengar. Cabut ya. Kalau sekarang gimana? Halo? Kurang terdengar, Ibu. Kurang terdengar, Bu, suaranya. Iya, Ya, Bu. Suaranya. ya Bu, terdengar tapi kecil. Kecil Bu suaranya. Kalau sekarang? Masih belum terdengar. Masih kecil, Bu. Kecil, Bu. Kenapa ya saya nggak pindah-pindah tuh? Coba kalau saya lepas nggak pakai ini. Kalau gini gimana? Lebih terdengar lebih baik nggak? Iya, Bu. Terdengar lebih baik. Iya, Bu. Iya, Oh, Bu. berarti yang bermasalah, Terdengar. yang bermasalah ini saya ya, headset saya. Oke. Ya, Sinta udah menemukan tadi kira-kira apa bentuk variabel nominal dalam penelitian Anda, misalnya contohnya bagaimana? Contohnya itu, misalnya kayak gaji itu dengan angka 1 dan Kemudian? pengeluaran. Enggak deh, Bu. Pendapatan dengan angka 1 dan pengeluaran angka 2. Seperti itu. Pendapatan, pengeluaran, Anda yang mengkategorikan pemasukan atau pengeluaran, ya oke deh. Ini nggak lazim itu ya. Itu bisa tapi tidak lazim. Iya. Ibu, maaf suaranya tidak terdengar. Ya. Halo? Kalau sekarang terdengar? Kecil Bu suaranya. Kecil, Bu.
Bentar ya. Atau ini saya matikan dulu. Stop sharingnya dulu ya. Mau perbaiki nggak? Lebih baik Iya nggak? Bu, sudah jelas. Bu, sudah. Ya udah Ibu. Oke. Baik, saudara, tadi yang disampaikan Yasinta sudah betul ya, tetapi tidak lazim. Misalnya pendapatannya itu Anda kategorikan menjadi pendapatan tinggi, menengah, rendah, misalnya ya. Yang pendapatannya di atas 10 juta, tinggi 5 juta sampai 10 juta, menengah di bawah 5 juta, 1. Nah, itu pengkategorian seperti itu misalnya ya. Itu untuk nominal. Berikutnya lagi tadi siapa? Yang belum jawab juga Yola. Kalau Yola gimana? Judul penelitiannya Yola apa? Judulnya pengaruh. Aktifkan videonya Yola. Ya, silakan. Pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan Indomie Cimahi. Oke. Kalau data nominal kira-kira bagaimana? Contoh data nominal dalam perusahaan Anda, dalam penelitian Anda misalnya. Data nominal Ya. contohnya seperti yang di PPT tadi ya Bu. Yang dikaitkan dengan hasil penelitian Anda. Ya, terkait dengan teori yang ada di PPT, tetapi dikaitkan dengan variabel penelitian Anda. Data nominalnya seperti apa? Tadi yang disebutkan Yasinta itu sudah benar kalau Anda menyimak. Maaf Bu, tadi sinyalnya rada jelek. Bisa tolong diulangin? Mendingan yang lain aja deh. Terlalu lama saya ya minta pendapat Anda. Ya nggak muncul-muncul, begitu muncul sinyalnya buruk, nanti habis itu saya nggak paham, belum baca, materinya belum nyampe. Banyak banget alasannya. Lanjut aja. Nuri Nurjana. Oke. Ya, Ibu. Kalau judul penelitian Nuri apa? Judul penelitiannya pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan, Bu. Oke. Kira-kira menurut Nuri, nanti skala ukurnya menjadi apa itu? Skala ukur yang digunakan untuk mengukur variabel Anda. Kayaknya pakai yang ordinal deh, Bu. Ya, kenapa ordinal? Betul ya. Misalnya kan kayak ordinal itu kan penjelasannya pemberian angka suatu objek yang menunjukkan tingkatan. Misalnya kalau dari segi motivasi nih Bu, kayak kehadiran, mungkin kayak dari karyawannya tuh dari segi kehadirannya siapa yang paling baik gitu, siapa yang kurang baik gitu Bu. Oke, jadi nanti skalanya ordinal betul. Iya benar ordinal. Oke, kalau data rasio dalam penelitian Anda, wujudnya dalam bentuk apa misalnya? Data rasio dalam penelitian Anda. Data rasio itu angka pada objek yang bikin. Kayak misalnya tuh pendapatan gitu Bu. Ya, tadi kan penelitian Anda motivasi dan apa? Dan kompensasi Bu. Nah ya, kompensasi tadi misalnya itu dalam bentuk gaji gitu Bu. Nah, misalnya nanti Anda melakukan analisis deskriptif terkait dengan gaji. Nah, gajinya Anda analisis apakah dia sesuai dengan UMK gitu ya atau tidak. Nah, kalau Anda menganalisis itu secara deskriptif, itu Anda dikatakan menggunakan data rasio. Tapi kalau Anda menyebar kuesioner, kemudian kuesionernya nanti diolah, itu betul tadi ya, data Anda adalah data ordinal. Ya, oke ya, bagus ya. Terima kasih Bu. Oke, berikutnya Mulfa Diliana. Mulfa? Iya Ibu. Nah, silakan. Judul penelitian Anda apa? Pengaruh kompensasi lingkungan kerja terhadap semangat kerja Bu. Semangat kerja karyawan. Oke, SDM lagi nih ya. SDM berarti skala ukurnya apa tadi yang digunakan? Skala ukurnya bisa ordinal juga Bu, kayak bisa nominal juga nggak Bu? Kayak misalkan kan di lingkungan kerja itu ada wanita dan laki-laki, atau apakah wanita sama laki-laki itu lebih semangat kerjanya gimana kayak gitu Bu? Oh Bisa. boleh. Jadi Anda bisa menggunakan skala ukurnya ordinal untuk mengolah data-data tadi ya, misalnya sangat baik, cukup,
kurang baik, sangat kurang baik, misalnya atau setuju, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu ordinal. Tapi Pak, jika Anda ingin membandingkan bagaimana biasanya di variabel Y-nya ya, yang itu disebut variabel dummy itu, kalau ada dua pilihan atau pengkategorian itu biasanya di variabel Y-nya. Tadi apa? Kinerja ya? Kalau lingkungan kerja di S-nya. Semangat kerja. Iya, Bu. Y-nya dia apa? Semangat kerja? Semangat kerja, Bu. Emang ada ya jurnal tentang semangat kerja? Ada, Bu. Ada. Udah. Ada. Nggak terlalu paham di SDM. Ya, oke. Kalau di SDM ada semangat Makasih, kerja. Bu. Nah, mungkin kalau di dummy Anda semangat kerjanya bisa bagi dua. Yang laki-laki atau perempuan gitu ya, semangat kerjanya lebih baik yang mana, yang laki dengan yang perempuan. Di semangat kerja umumnya ya, variabel dummy. Ya. Meskipun di X juga boleh. Ya, di Ya, semangat kerja. Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya. Coba Meirina. Meirina, apakah Anda hadir di kelas kita? Merina, Anda tidak hadir nih? Iya, Bu. Ya, silakan tampilkan videonya, saudara. Ya, judul penelitian Anda apa? Judulnya itu pengaruh earning per share dan return on asset terhadap harga saham pada perusahaan subsektor. Oke, jadi pengaruh ROA dan EPS terhadap return saham gitu ya. Nah, kalau seperti ini judulnya, maka skala ukur dari data Anda apa? Anda menggunakan skala ukurnya apa? Rasio, Bu. Rasio ya, menggunakan rasio. Ada nggak yang bersifat data ordinal? Ordinal itu, Bu, yang ada, Bu. Misalnya contohnya, kalau Anda mau menggunakan data ordinal, seperti apa contohnya? Dari ininya, Bu, perusahaannya misalkan, Bu. Misalnya gimana? Misalkan kan saya ambil 4 perusahaan. Ya. Terus dari perusahaan itu tuh ditingkatin dari yang harga sahamnya paling tinggi ke paling rendah gitu, Bu. Kalau paling tinggi sampai paling rendah bukan nominal. Kan itu ada tingkatannya. Itu ordinal. Kalau berdasarkan tingkatan itu ordinal. Atau interval. Kalau range-nya tiap tingkatan sama itu interval. Kalau ordinal itu tidak ada tingkatan, tidak menunjukkan yang data satu lebih baik dari data yang lain. Gitu ya. Misalnya Anda mau kategorikan apa ya, perusahaan keuangan dan non keuangan misalnya gitu. Kan itu tidak menunjukkan keuangan lebih baik daripada yang tidak keuangan misalnya ya. Misalnya perusahaan keuangan dan perusahaan non keuangan misalnya kalau mau diordinalkan seperti itu contohnya. Oke. Lanjut ya. Kalau Pipit Selviana hadir kah di kelas kita? Hadir, Ibu. Oke, kalau Pipit apa judulnya? Tolong videonya udah diaktifkan. Kalau Pipit pengaruh current ratio dan pengaruh current ratio dan NPM terhadap sebelum Ibu maaf, pengaruh current ratio dan NPM terhadap Ibu maaf dibuka dulu ininya. Ya sok, masa judulnya aja lupa? Jangan lupa tuh diingat-ingat. Ya Ibu maaf. Oh, Ibu terhadap harga saham. Terhadap harga saham. Oke, pengaruh EPS dan NPM terhadap harga saham. Bukan Ibu, pengaruh current ratio. Oh, current ratio. Pengaruh CR ya. CR dan NPM terhadap harga saham. Oke, kalau demikian skala ukurnya apa nih? Rasio. Rasio ya. Dan Anda akan menguji hubungan variabel tidak? Maksudnya dari current ratio terhadap NPM-nya, Bu? Iya. Iya. Rasio ke NPM-nya akan Anda uji hubungan variabelnya. Uji dari current ratio terhadap Iya. enggak. Enggak.
Enggak, Jadi nggak tapi diuji, hubungan antar variabel tuh nggak diuji. enggak, tapi kayaknya mau nguji yang dari current ratio, maksudnya current ratio terhadap NPM-nya di pengujiannya bareng terhadap si harga sahamnya, Bu. Coba dijelaskan lebih detail. Hubungan antar variabel Anda bagaimana? Bentar, Ibu maksud gimana? Iya, hubungan variabel, kan hubungan antar variabel tadi udah saya jelaskan, saya review. Ada yang korelasional, ada yang komparatif, ada yang kausalitas, ada yang resiprokal, tadi kan saya bahas. Nah, terkait dengan variabel penelitian Anda tadi, hubungan antar variabelnya bagaimana? Anda ujinya seperti apa? Merupakan hubungan antar variabelnya bagaimana hubungannya? Ada yang bisa bantu jawab, saudara? Hubungan antar variabel untuk judul penelitiannya Pipit, apa ya? Hubungan kausal bukan, Bu? Iya, hubungan kausalitas. Cirinya ada kata-kata pengaruh apa terhadap apa, itu biasanya kausalitas. Meskipun bisa juga dikatakan analis. Itu ya. Oke. Sekarang ke siapa ya? Ibu. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Tadi ada yang mau tanya, silakan. Enggak, Ibu, makasih. Oke, sama-sama. Berikutnya, tadi siapa ya tadi? Erda Holis Fauzia. Ya, tolong ditampilkan videonya. Erda Holis. Erda Holis bergabung nggak ya? Ini kok nggak, suaranya nggak masuk Anda? Oke, kita ganti aja nih, nggak kedengaran ya. Masuk ke Amalia Putri. Mana Amalia Putri? Amalia Putri? Ya, Bu. Ya, silahkan. Anda judul penelitiannya apa? Pengaruh kinerja pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan, Bu. SDM lagi ya? Ya, Oke. Hubungan antar variabel Anda apa nih? hubungannya yang kausalitas gitu-gitu bukan, Bu? Ya, hubungan kausalitas. Sehingga nanti Anda akan menguji apa yang diuji. Yang diuji dari kompensasi terhadap kinerja karyawan, Oke. motivasi terhadap kinerja karyawan, sama kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan, Bu. Oke, yang ketiga itu dikatakan simultan ya. Ya, simultan secara bersama-sama. Pengaruh, kompensasi, dan ini secara bersama-sama ya, secara simultan atau secara simultan. Oke, uji parsial dan uji simultan. Saya tanya satu lagi deh, kalau hipotesis penelitian satunya bagaimana? Kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di PT yang saya teliti, Bu. Oke, itu ya, ini ya. Udah bisa menerapkan dengan baik. Oke, saya lanjut yang lain. Ya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Vika Dewi Lestari. Ya, silakan Vika. Judul penelitiannya apa? Wah, lagi di mobil. Lagi kemana, Vika? Masih di unmute. Suaranya nggak terdengar. Oh iya. Nungguin ibu saya, Bu, lagi ke klinik dianterin. Soalnya nggak ada yang nganterin, jadi saya yang nganterin. Yang sakit siapa? Mama, Bu. Oke deh. Oke, tapi bisa kan diskusi dalam perjalanan? Anda nyupir? Anda yang nyupir ya? Iya. Anda yang nyupir? Iya. Oke, kalau gitu nggak usah deh, ganti aja yang lain. Ya, silahkan. Biar konsentrasi nyupir aja deh. Iya, Bu. Makasih, Bu. Yuk, sama-sama. Berikutnya, Rizky Maulana. Hadir, Bu. Oke. Ya, Riz, tolong disebutkan, Riz.
hubungan antar variabel Anda. Contohnya apa? Kemudian hubungan antar variabelnya bagaimana? Saya judulnya Bu, pengaruh ROA dan ROE terhadap harga saham ya Bu. Oke, ROA, ROE terhadap harga saham. Hubungan antar variabelnya bagaimana? Hubungan antar variabelnya itu kausalitas ya Bu. Kausalitas ya. Kemudian, hipotesis penelitiannya ada berapa nih? Hipotesis penelitiannya itu ada 4 ya Bu. 4. Yang pertama apa? Yang pertama itu bagaimana kondisi dari return on asset sama return on equity terhadap harga saham. Itu kayaknya lebih tepat identifikasi masalah deh. Yang saya tanya hipotesis. Iya. Hipotesis satunya return on asset berpengaruh positif terhadap harga saham, Bu. Yang kedua? Yang kedua itu return on equity berpengaruh positif terhadap harga saham. Yang ketiga? Dan yang ketiganya ROA dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Yang keempat? 3, Bu. Oh, tadi katanya 4. Tadi kirain kerangka identifikasi masalah, Bu. Oke. Kalau identifikasi masalahnya betul ya, bisa 4. Tapi kalau hipotesisnya 3. Oke, jadi paham ya bedanya? Kalau identifikasi masalah diawali dengan kata tanya,